Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari Selasa ya. Pada malam ini saya mau menceritakan tentang santet dari Kalimantan yang yang apa namanya itu, yang terkena itu anak kecil, dan di situ beliau ini minta tolong dengan saya. Ceritanya gini, ada seorang lelaki yang namanya itu Bang Ahmad ya. Beliau ini orang dari Jawa Timur. Dia diajak dengan abangnya, diajak pergi ke Kalimantan Timur. Dan di situ kejadiannya tahun 2017. Dan di situ sesampainya di Kalimantan Timur, dia di suku pedalaman ya, tempatnya di pedalaman gitu. Terus beliau ini dikenakan sama anak ketua suku, sebut aja Dayak Benua ya. Nah di situ beliau ini jatuh cinta sama perempuan itu, tapi tidak sadar dia itu ada istri dan anak di kampung, dan perempuan itu sudah mulai suka. Nah disitulah terjadinya cinta yang terlarang ya. Yang lakinya udah menikah, udah punya anak dan istri, tapi tiba-tiba disukai orang. Nah itu suku Dayak Baduy, Dayak Benua, maaf, Dayak Benua. Di situ dia itu jatuh cinta selama setahun setengah ya di Kalimantan. Terlibat asmara, sudah saking cintanya dia ini malas pulang ke Jawa, dan akhirnya ditelepon sama istrinya Bang Ahmad. Bang, tolong pulang, ini ada hal penting katanya gitu. Terus sesampainya di tempat pekerjaannya, dia mendengar dapat telepon dari istrinya Bang Ahmad ini. Dia cepat pulang tanpa mengasih tahu atau mengasih kabar kepada si perempuan yang disukai dia. Dan perempuan itu tidak peduli ya, mau ada anak, mau ada istri, dia nggak peduli. Dan akhirnya habis itu pulang ke Jawa. Habis itu pulang di Jawa, beliau ini seminggu di sana, anaknya ada masalah, terkena santet. Pertama sakit badannya, itu perutnya sakit, dari atas genteng itu bunyi dedar gitu bunyinya. Dan anaknya seminggu terkena, perutnya masih kecil, perutnya belum besar banget sih. Habis itu besar selama 2 minggu berturut-turut sakit tengah malam. Dan disitulah ada teman saya, ceritanya gitu, saya pergi ke laut untuk prosesi pembersihan ya, mau 1 suro itu, mau pembersihan 1 suro di badan saya, larungan ya gitu ibaratnya. Terus dia itu, teman saya ini, panggil aja Bu Ayu ini aja ya, Mbak Ayu gitu. Dia itu memiliki teman, dan dia bilang gini, Mbak Put, iya, salam kenal ya katanya gitu ya, saya boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya minta tolong ya, saya mau minta tolong, kalau saya ini ada temen dari Jawa, dia pernah ke Kalimantan, terus pulang dari Kalimantan anaknya kena santet. Oh begitu ya Mbak, saya bilang. Begitu ya Mbak Ayu ya, ini tolong saya teleponkan ya gitu. Saya teleponkan dengan Pak Ahmad, saya sambungkan gitu. Halo, assalamualaikum, saya bilang gitu. Ya Mbak, salam kenal, saya Mbak, saya Pak Ahmad dari Jawa Timur katanya gitu. Terus iya, iya Bang, ada apa? Saya bilang gitu. Ada masalah apa? Saya bilang. Terus tiba-tiba apa? Beliau ini bilang sama saya, tolong bantu saya, anak saya kena santet. Itu setiap malam, itu malam jam 1 itu sakit
nangis terus, tak ada habis-habis, kayak perutnya itu mau meletus gitu dia. Terus saya bantu, saya coba terawang, ternyata beliau ini terkena santet anaknya dan disasarkan kepada anak istrinya. Disitulah saya berpikir, saya tanya sama orangnya ini, sama Bang Ahmad ini, Bang, emangnya kamu ada masalah apa? Saya bilang, saya ini pertamanya tolong ceritakan yang sedetail-detailnya kenapa keluarga abang kena santet. Nah ceritanya gini Mbak Put, saya ini diajak abang saya pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Nah di daerah itu daerah pedalaman, dan majikan dari bosnya kakak saya ini orang Dayak Benua. Di situ Dayak Benua itu cantik banget anaknya itu, anak angkatnya tuh cantik banget bilang itu. Terus saya tuh jatuh cinta dengan dia, dan sesudah itu dan si perempuannya itu juga jatuh cinta, tapi dia nggak sempat ngomong kalau dia ada istri, tapi sudah pernah bilang sama temennya sama saudaranya. Bang Ahmad ini udah bilang dia itu sudah punya istri dan anak. Dia bilang gini, si perempuannya sini Dayak Benua ini bilang, saya nggak peduli, saya udah cinta, saya nggak peduli dia ada anak ada istri, saya tak peduli, dia bilang gitu. Dan akhirnya di situ saya berpikir, kok bisa, kok ada seorang perempuan yang single dia menyukai orang Jawa, terus nggak peduli dia ada istri atau enggak. Nah di situ udah setahun setengah di sana di Kalimantan. Nah ditelepon sama istrinya, Assalamualaikum bang, bilang gitu. Bang anakmu sakit, tolong pulang, bilangnya gitu. Terus dia pulang tapi tanpa ngomong sama perempuan yang dicintai dia, yang asli orang Dayak itu, Dayak Benua. Dan Dayak Benua itu ayahnya itu orang pintar. Nah gitu, dan ayahnya itu bapaknya itu nggak terima kalau anaknya dipermainkan gitu. Padahal keluarga dari si perempuan ini dia udah tahu kalau si laki ini udah punya keluarga gitu. Namanya orang cinta ya, ya nggak peduli ya, mau ada istri mau ada anak dia nggak peduli. Dan akhirnya Bang Ahmad ini pulang ke Jawa tanpa mengasih kabar sama si Dayak Benua ini. Dan akhirnya seminggu di Jawa anaknya tuh sakit parah dan diobatkan kemana-mana pun tidak sembuh. Dan akhirnya telepon ke saya minta tolong sama saya, ya dengan ikhlas hati saya menolong. Pas saya di laut saya coba, bang anak kamu ini di dalam perutnya ada silet, ada rambut, dan ada tanah itu tanah kuburan, saya bilang gitu. Saya coba obati sembuh. Mbak tolong ya, bang tolong ya, kan saya nggak di rumah, saya di Kalimantan, saya bilang. Yang si lakinya pergi lagi ke Kalimantan bilangnya tuh. Terus kenapa, istri anak kamu gimana, saya bilang gitu. Iya mbak sakit katanya, dia perutnya itu tiba-tiba membesar terus rasanya kayak meletus gitu. Nah di situ saya bantulah, saya bilang tolong ambilkan beras putih ya, jangan kamu doain, saya doain dulu dari sini. Saya doain udah didoain terus ditaruh di dalam perut, dihisapkan ke perut, diusapkan gitu kan. Dan habis diusapkan saya bilang gini, nanti malam tolong siapkan saya beras kuning, saya bilang. Tapi istrinya, bang abang ini harus puasa. Nah di situ sudah puasa saya obati, saya bilang itu obatnya cuma satu, minta maaf, saya bilang. Sesudah itu dia minta maaf.
Saya bilang, sorry, saya minta maaf. Saya bilang, saya udah nomornya sudah saya buang. Saya bilang gitu. Ya kamu cari gimana caranya, saya bilang. Terus akhirnya setahun kemudian si perempuan itu pergi ke Jawa mencari, dan dia memiliki rumah di sebelahnya si Bang Ahmad ini. Dia cuek-cuek aja sih, cuek-cuek aja dia perempuan ini. Kok orang ini kenapa nyari-nyari saya gitu. Dan sudah sembuh, Bang Ahmad bilang terima kasih, bilang terima kasih ke saya. Dan singkat cerita, terus saya tanya lagi, saya telepon lagi sama Bang Ahmad ini, Bang, gimana kabarnya? Saya bilang, baik. Gimana keluarga Abang? Maaf Mbak, saya bilang gitu. Dan santet itu bertimbulkan ke keluarganya, dan akhirnya dia cerai. Nah itulah santet Kalimantan itu, nggak membunuh juga nggak, juga bisa mencerai beraikan keluarga gitu. Jadi makanya hati-hati kalau ke Kalimantan, tata keramanya, jujur katanya ya, sopan, dia harus ya, jangan pernah mempermainkan perempuan Dayak. Kalau ibaratnya kita udah punya istri, ibaratnya yang ngomong jujur aja, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalau bilang aku suka sama kamu, ya kalau kamu nggak mau, kamu menjaga istri kamu, ya udah bilang maaf saya ada istri. Jangan bilang nggak mau, aku ini ada istri, katanya gitu, dengan ucapan kata kasar gitu. Jadi orang itu tuh nggak peduli ya mau ada istri mau enggak, tapi kalau orang yang memiliki pemikiran yang bagus, dia pasti memikir, oh dia udah ada anak gitu. Dan jangan pernah mempermainkan aja ya. Kalau dibilangnya, kalau dia bilang suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu aja. Kalau bilang enggak suka ya udah pulang aja deh ke kampung gitu, nggak usah kita ladenin atau kita kasih foto atau nama kita, jangan kalau kita nggak suka. Itu aja. Salam dari saya, Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Selalu mengasih cerita-cerita horor ya, masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.